Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 74 sampai 77. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran, jazakillah khair, barakallahu fiki. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ustadz. Silakan langsung tausiahnya Ustadz Syaf. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Afif, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita bacakan doa supaya menjadi suami idaman istri, bukan hanya di dunia, tapi suami idaman istri insyaallah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan lagi catatannya buat yang ada di rumah, ditonton sampai habis karena pengennya suami idaman bukan hanya di dunia tapi sehidup sesurga dong. Sehidup jangan sehidup semati. Mari menua bersama dan kembali muda bersama di surga. Gitu doanya. Jadi jangan mari menua bersama. Jangan sampai tua aja, tapi menua bersama dan kembali muda bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa di Jannatul Firdaus, di surga yang tertinggi. Mana cirinya? Tadi Al-Qur'an katakan, satu, yang berdoa. Doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan, wa dzurriyyatina, bukan hanya pasangan yang diinginkan, dan keturunan, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, yang ketika kami pandang itu menyejukkan kami ya Allah. Kami pandang istri kami, ternyata dia sedang sholat tahajud. Ada seorang suami subhanallah berangkat ke sawah untuk bertani, berangkat ke ladang, ternyata ketinggalan bekalnya. Dia pulang ke rumahnya, dia panggil istrinya, "Mana istriku ini?" Tidak ada. Ternyata sedang menangis di atas sajadahnya sholat duha mendoakan suaminya. Bagaimana tidak sejuk pandangan daripada suami yang begini. Dia lihat anaknya sedang ngafal Quran, tiba-tiba wisuda tahfiz aja, tiba-tiba anaknya sudah ngerti tafsir Al-Quran, subhanallah, menangis. Maka ini suami idaman sampai di surga. Kenapa? Dia berhasil mendidik istri dan anak-anaknya menjadi hamba Allah yang terbaik. Ulaika yujazawna al-ghurfata bima sabaru. Itu didapatkan hanya karena kesabaran.
Berarti suami idaman sampai surga itu adalah suami yang sabar. Masya Sabar Allah. menikah. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan jemaah. Alhamdulillah. Dan masih ada banyak lagi nih poin-poin tentang suami idaman. Jadi jemaah jangan lupa ya dicatat terus dan untuk tahu nih gimana suami idaman seperti apa ya. Nah tapi sebelum itu aku mau kasih lihat nih ada video tayangan. Mengetes suami masih jelalatan nggak ya? Kayak gimana nih cara tesnya, pengen lihat aku. Ini dia coba. Kayaknya istrinya ada yang mancing-mancing. Padahal kayaknya nggak ada terjadi. Itu siapa itu jadi lihat. Iya itu dia. Jadi jelalatan itu bukan yang seperti itu. Bukan yang seperti itu ya, mah Ustaz, istrinya ya? menggodanya itu siapa itu mancing. Ah, iya itu dah. Nah Ustadz nih, untuk poin selanjutnya suami idaman adalah suami yang nggak pelit pujian dan selalu berterima kasih kepada istri meskipun hal yang dilakukan istri adalah hal yang kecil. Kan istri jadi merasa dihargai dan seneng banget rasanya kalau digituin. Benar begitu Ustadz? Benar. Silahkan tausiahnya, tepuk tangan untuk Ustadz Afif jemaah. Mas Asyam dan guru-guru dari mati Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-6. Suami idaman para istri adalah menghargai dan mengapresiasi istri. Saya akan ceritakan. Satu ketika Rasulullah SAW pulang kemalaman. Kemudian Siti Aisyah membuatkan teh. Namanya juga udah malam, udah ngurus rumah tangga. Mungkin ibu-ibu juga capek, betul Bu? Siti Aisyah memasukkan garam ke tehnya Rasulullah SAW. Tehnya rasanya asin. Begitu Nabi Muhammad SAW minum, mukanya nggak kecut, nggak berubah, senyum saja. Nah ini apresiasi Rasulullah atas capek istrinya. Kemudian ya Aisyah isrob ma'i ta'ali, sini minum sama saya. Itulah cara negor Nabi. Nabi nggak marah-marah. Cara negornya adalah sini cobain tehnya. Begitu dicobain oleh Siti Aisyah, ya Allah kecut Siti Aisyah. Ya Allah mohon maaf ya Rasulullah. Sebelum Siti Aisyah dalam keadaan malu, apa kata Nabi? Sebentar. Diambil bekas gelasnya ibu-ibu sekalian. Dilihat bekas bibirnya Siti Aisyah, kemudian diminum oleh Rasulullah SAW. Dan itu sering kali terjadi. Apa kata Nabi Muhammad? Tadinya teh ini asin. Begitu saya minum bekas bibir kamu, ini jadi manis. Subhanallah. Jadi pulang dari studio kita bikinin teh rasa manis. La ilaha illallah. Artinya apa? Bagaimana Nabi, tokoh paripurna, panglimanya para nabi menghargai istri. Makanya kata sakinah, mawaddah, warahmah, ada mawaddah, wadada yuwadidu. Ada hubungan, sentuhan-sentuhan, rasa terima kasih. Apa sih susahnya bagi kita suami sekedar, mah ya Allah kangkung kamu ini mah. Kenapa Pak? Kenapa? Ijo banget kangkungnya. Maksudnya apa? Puji makanannya, puji hasil kerjanya. Apa susahnya sih bagi suami? Nah itu butuh kejujuran hati. Kalau istri udah dandan bapak-bapak sekalian, bolehlah. Masya Allah, mama bidadari di sorga melewat. Masya Allah, seneng gak Bu dipuji begitu? Ada yang mengatakan hasil dari barangkali orang-orang yang mempelajari tentang anatomi tubuh, kalau istri itu lemahnya di kuping, kalau suami lemahnya di mata. Artinya apa? Ya mungkin suami jelalatan, makanya kata Allah tundukkan pandanganmu. Nah istri butuh dipuji, butuh diapresiasi. Sesekali ada bahasa di kita ladies first. Ya. Itu perlu kita ketahui, itu bukan dari orang-orang yang sekarang, itu dari Nabi Muhammad. Oh ya? Kalau Nabi Muhammad mengajak Siti Sofia berangkat naik kuda, Nabi yang nyiapin pelananya, Nabi yang seperti ini. Saya contohkan, seperti ini. Jadi Siti Sofia naik ke atas bahu Rasulullah SAW dan kemudian dinaikin. Itu ladies first-nya Nabi Muhammad. Apa susahnya bagi kita? Kalau istri kita mau naik mobil, kita giniin. Ayo mah naik mah. Masya Allah, tepuk tangan. Terima kasih Ustadz Afif. Ya gimana ya kalau di mobil agak gimana gitu kalau diliatin malu Ustadz. Nah ini Ustadz Maulana nih. Nah ini Ustadz katanya mau bertanya nih sama jamaah yang di studio. Saya mau tanya karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Silakan Ustadz, mau tanya sama siapa? Saya mau pilih ibu-ibu yang saya mau tanya. Ayo. Ya nggak jadi sebelah sini. Yang mana ya Ustadz? Bapak-bapak. Nih. Iya, Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Silakan Ibu berdiri Bu. Kenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aan dari Jamiah Patayat Bugis Indramayu. Saya mau nanya sama ibu, pernah nggak suami ibu berbuat salah sama ibu? Ya pernah. Terus ngakuin nggak kesalahan dan minta maaf? Ya ngakuin. Kalau pada saat diakuin kesalahan itu minta maaf, ibu merasa gimana? Seneng gitu. Coba ucapin terima kasih. Makasih buat suamiku. Lagi nonton itu. Makasih. Makasih suamiku. Masya Allah, sarang heo. Saya curiga begini dia minta duit. Kalau sarangnya gini doang bu. Dia kebuka ya. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan sarangnya sama duit. Kalau sarangnya berhenti. Tapi kalau goyang duit. Nah berarti kalau yang tadi tuh ya suami idaman tuh suami yang dewasa itu ya tandanya ya. Suami yang mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Wah silahkan tausiahnya Ustadz kalau begitu. Masya Allah, tepuk tangan jemaah. Izin Ustaz Habib dan Ustaz Sam. Buat semuanya. Poin ketujuh. Catat ya. Udah rapi catatannya. Poin ketujuh. Suami idaman para istri adalah yang rendah hati dan mau memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada saling menyempurnakan. Seburuk-buruknya suami ibu, dia bukan setan. Sejahat, sebaik-baiknya suami ibu, bukan malaikat. Pasti ada kekurangannya. Betul tidak? Entah itu kurang tinggi. Puas banget sih ibu. Pasti manusia ada kekurangannya ibu ya. Apa salahnya seorang suami itu senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, siapkanlah satu waktu khusus untuk istri. Betul tidak Masya bu? Allah, betul. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Jadi begitu ya jamaah di rumah, suami idaman yang berikutnya adalah suami yang gak pernah gengsi ya untuk mengakui kesalahan ya. Jadi mengalah untuk menang gitu kalau bahasanya ya begitu jamaah. Alhamdulillah. Nah ini masih pada mau nanya ini kayaknya ya, betul nggak jamaah yang di studio? Mau? Yuk karena kita mau masuk ke segmen, tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau bertanya lagi tunjuk tangannya. Siapa ya yang mau bertanya? Sebelah sini sekarang gantian Ibu. Boleh ya Bu? Ayo Bu kita ke tengah. Silakan Bu. Masya Allah. Perkenalkan diri mau tanya apa Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Duresi dari Blok Kedokan Bungu, Desa Limpas, Kecamatan Patrol. Masya Allah, Ibu Esi mau nanya apa Bu? Mau tanya, kalau suami membela istri dengan cara yang bijak saat ada masalah keluarga, apakah ini bentuk tanggung jawab yang menenangkan? Masya Allah, Ibu mau nanya sama siapa Bu? Nama Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam. Ustadz Syam bagaimana nih Ustadz? Kalau Ya, suami yang selalu membela istri apalagi mungkin ya di depan keluarganya gitu. Di depan mertuanya begitu. Nah silahkan tausiahnya Ustadz. Ibu sehat. begitu ya? Hah? Sehat. Sehat. Hah? Sehat. Apa? Ya. Tadi mereka ketawain saya bilang nggak terlalu tinggi, padahal ukuran kita sama. Oke, Terima baik. kasih ya, Bu. Baik, langsung dijawab Ustadz Syam. Terima kasih ya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lucu ya? Ustadz Syam. Lucu subhanallah. Terima kasih Betari, tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Afif, para alim ulama yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka suami idaman selanjutnya adalah mereka yang senantiasa membela hak seorang
istri. Membela kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada mertua dia bela. Maka kalau ibu tanyakan ada suami membela istri dengan cara yang bijak saat ada masalah rumah tangga, ini dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menceritakan dari Imam At-Tabrani ada sebuah hadis yang menceritakan ketika Ibunda Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada masalah rumah tangga. Ketika ada masalah rumah tangga, ini bukan karena Rasulullah bermasalah gitu, bukan karena Ibunda Aisyah juga bermasalah, tidak. Tapi memang Allah susun supaya menjadi pelajaran bagi umat Islam. Jangan kita mengatakan, berarti istri Rasulullah tidak baik. Oh berarti Rasulullah tidak. Ini sengaja Allah tunjukkan supaya kita mengambil pelajaran. Lalu ketika ada cekcok rumah tangga ini, ada permasalahan rumah tangga, maka baginda Nabi SAW menawarkan kepada Ibunda Aisyah untuk dihadirkan seorang yang menjadi hakim yang adil. Maka dipanggillah ayahnya Ibunda Aisyah. Siapa ayahnya Ibunda Aisyah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika datang Abu Bakar As-Siddiq membersamai Nabi dan Ibunda Aisyah, kata Nabi SAW, silahkan engkau bicara duluan. Mau engkau ya sampaikan masalah rumah tangga kita, atau aku yang mewakilimu wahai Aisyah? Apa jawaban Aisyah? Engkaulah ya Rasulullah, ya suamiku, sampaikan apa masalah rumah tangga kita. Tapi ingat, jangan pernah bohong. Ucapkan yang benar-benar saja. Ketika Ibunda Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah jangan bohong, tiba-tiba naik tangannya Abu Bakar menampar Ibunda Aisyah. Subhanallah. Kenapa? Karena Abu Bakar mengatakan, berani-beraninya engkau mengatakan Rasulullah berbohong. Tidak mungkin Rasulullah berbohong. Tiba-tiba Ibunda Aisyah berlindung di belakang punggungnya baginda Nabi SAW. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kami memanggilmu ke sini bukan untuk ini, bukan untuk menghukum anakmu. Kami memanggilmu di sini untuk menjadi hakim yang adil bagi rumah tangga kami. Subhanallah, Rasulullah membela istrinya. Yang kedua, ada seorang santri melihat gurunya diomelin sama istrinya. Kata santri tersebut, semalam saya bermimpi guru saya berada di surga. Pagi ini saya melihat guru saya diomelin sama istrinya. Kurang ajar sekali istrinya nih. Masa seorang wali Allah dia omelin? Maka dia tiba-tiba mau datang ke gurunya sambil ngomong, wahai guru. Baru dia mau ngomong, subhanallah, tiba-tiba gurunya ngomong, saya tahu maksudmu datang ke sini. Engkau tidak usah sarankan saya untuk mengganti istri. Kenapa? Karena tidak mungkin saya berada di derajat yang tinggi yang engkau lihat di mimpimu, kalau bukan karena sering diomelin sama istri. Subhanallah. Jadi gara-gara istrinya bawel, gara-gara dia ngebelain istrinya, subhanallah, justru Allah mengangkat derajat seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka poin selanjutnya adalah seorang suami idaman para istri adalah yang melindungi dan membela istrinya dengan adil. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan jamaah. Ayo siapa lagi nih mau bertanya, tunjuk tangannya. Siapa yang mau bertanya? Aku ke sebelah sini kalau gitu. Yang di sini nih, yang agak di atas nih. Ya, Ibu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Masih dari Majelis Ta'lim Nurul Huda, Kroya Indramayu, mau bertanya Sama siapa Bu? sama Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz Maulana. Ustadz, tanyanya apa Bu? Apakah suami yang tidak sempurna mau bisa berubah demi keluarga, demi rumah tangga? Itu adalah idaman dari Allah yang cinta. Oh Masya Allah. Ibu cinta nggak sama suami Ibu? Tak. Oh iya. Mas suaminya siapa? Wahidin, Panggilannya? Sayang. sayang. Coba siapa dong? Suamiku, sayangku. Suamiku, sayangku. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Sudah memiliku. Sudah memiliku. Suamiku. Suamiku. Berikan semuanya. Tepuk tangan deh. Tepuk tangan jamaah, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan langsung jawab. Ibu-ibu Ustaz. itu harus berterima kasih sama suami ya Bu. Karena ibu-ibu sudah diizinkan untuk datang ke Islam itu indah. Ya Bu ya. Mohon maaf tanpa menggurui. Bukan berarti kami yang ada di sini jauh lebih baik daripada yang di rumah. Bisa jadi yang di rumah jauh lebih baik daripada kami. Mohon maaf, dengerin. Poin ke-9. Sudah rapi catatannya. Poin yang ke-9, suami idaman para istri adalah
mau belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Tidak ada orang yang berpengalaman dalam pernikahan. Tidak ada. Tapi yang ada berusaha belajar. Jangan pernah berhenti belajar dan meningkatkan kualitasnya. Mohon maaf, manusia itu punya batas waktu. Tapi apa salahnya ada usaha. 1, 2, 3. Usaha. Nggak apa-apa. Lama-lama juga menua bersama. Kalau sudah menua bersama, pelajarannya tinggal panggil sayang-sayang. Saya suka ibu tadi. Panggilannya sayang kepada suami. Supaya nanti ketika ibu sudah pikun, nggak tahu nama, aman, sayang. Sayang. Kenapa? Kenapa panggil sayang? Udah lupa namanya. Jamaah. Berusaha memberi, berusaha menerima, berusaha untuk berbagi bersama dalam suka maupun duka. Betul tidak? Karena ingat ya, jangan mencari kebahagiaan. Terus? Yang ada ciptakan kebahagiaan. Ah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, tepuk tangan jamaah. Ibu gimana Bu? Cukup? Iya, Masya Allah. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Ayo, tunjuk tangannya. Masya Allah. Ibu, kacamatanya Bu, ya Allah. Udah sore Bu, kalau kayak gitu mah Bu. Itu cara supaya masuk TV masih aman. Dari apa? Ya, kalau ngantuk nggak ketahuan kalau Ah, dia itu tidur. dia maksudku. Tapi Masya Allah. Ini ada yang mau bertanya nih. Nah, ibu yang sebelah sini. Ayo Bu, kita ke tengah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Naini dari Tukdana Indramayu. Masya Allah. Tepuk tangannya dong jemaah. Nanya apa Ibu? Saya mau nanya, kalau suami lebih takut menyakiti istri daripada kehilangan gengsinya, apakah ini laki-laki yang benar-benar paham makna pemimpin di keluarga? Wow, pertanyaannya tajam ya Bu. Ya Ibu mau nanya sama siapa? Hidup istri, Hidup, hidup wanita. hidup. Ibu mau nanya sama siapa Bu? Sama Pak Ustadz Afif. Iya, Ustadz Afif. Baik, alhamdulillah. Silakan Ustadz Afif gantikan menangkan laki-laki. Jadi seorang suami takut sama istrinya itu lebih dijaga dari Iya, gengsinya. nah itu betul. Ya begitu ya Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mic-nya Bu, mic-nya. Ini mic-nya ya. Silakan Ibu duduk Bu. Boleh silakan Ustadz Afif. Ini jamaah dari Indramayu ya. Alhamdulillah. Masya Allah Indramayu, saya pernah ke Indramayu 3 kali ngopi masih Indramayu aja lah. Haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah seorang suami harus menghilangkan gengsinya demi jangan sampai menyakiti atau tersakitinya hati seorang istri. Begitu adanya, memang begitulah. Kita sebagai suami ada bahasa ungkapan the husband is leader, you know? Seorang suami adalah pemimpin, qawwamuna 'ala nisa. Pemimpin harus mau dengar kritik. Pemimpin harus tahu yang dimaui daripada yang dipimpinnya. Bukan soal masalah menyakiti atau tersakiti, tapi soal apa yang mesti didahului. Barangkali tadi kita dengar paparan Ustadz Maulana, benar, jangan dulu mendahulukan burung dimandiin dan dimakanin sebelum istrinya. Artinya apa? Bukan soal mengesampingkan gengsi dan egonya, tapi seorang suami memang harus mendahulukan istrinya. Itulah poin ke-10 kita. Suami idaman para istri adalah mengutamakan akhlak daripada ego. Satu ketika Rasulullah SAW kembali, kita harus selalu mencontoh Rasulullah. Innahu uswatun hasanah. Sesungguhnya dia adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Ketika Nabi Muhammad pulang kemalaman, kemudian diketuk pintunya. Dalam riwayat, subhanallah, saya membaca sebuah riwayat Nabi Muhammad mengetuk pintunya dengan ujung kuku. Dengan ujung kuku. Bisa dibayangkan orang mengetuk pintu dengan ujung kuku. Kayak apa sunyi dan senyapnya, artinya tidak mau mengagetkan yang di dalam rumahnya.
Begitu Rasulullah SAW kemalaman, kemudian tidak didengarnya oleh Aisyah, beliau meletakkan tahta bab di bawah pintunya ridahu, yaitu selempangnya, kemudian beliau tidur di dalamnya. Di situ sampai Siti Aisyah malam-malam mencari mana ini Rasulullah. Apakah dia dibunuh? Apakah dia begini? Apakah dia begini? Begitu dibuka pintu, ternyata Rasulullah di depan pintunya. Subhanallah. Artinya Rasulullah tidak ego, tidak ingin membangunkan Siti Aisyah di antara lelapnya. Beliau lebih memilih tidak menyakiti istrinya, tidak membangunkan istrinya. Bukan soal barangkali istrinya ini tidak dengar kalau dipanggil apa segala macam, bukan. Tapi karena saat itu beliau tahu Siti Aisyah capek ngurusin rumah tangga, sehingga beliau lebih mengalah. Nah, kita sebagai suami, sebagai leader, tahu di mana letak kadang-kadang istri kita suka ngambek ya. Kalau istri kita lagi ngambek, kita yang mengalah, itu namanya akhlak ya. Nih, benang jahit serapu apapun, kalau di sini narik, di sini ngulur, di sini narik, di sini ngulur, sampai kiamat nggak bakal putus, bener nggak? Betul. Jadi kalau lagi ditarik, ulur, kita para suami ulur. Nah, kalau suami lagi narik, istri juga ulur, main ulur-uluran sampai kiamat nggak bakal putus. Amin. Itu namanya akhlakul karimah. Ada waktunya mengalah, mengesampingkan ego, itulah suami idaman. Masya Allah. Jadi suami yang mampu menurunkan egonya adalah salah satu ciri suami yang idaman bagi para istri ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi nih bahasa tema kita, suami idaman para istri. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah.